Oke, terima kasih sahabat KPU. Ini podcast perdana ya. Ini luar biasa di podcast kali ini, tamu yang istimewa. Kita mengundang langsung dari komisioner sendiri ya, komisioner KPU Kabupaten Kudus, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Tamu anggun ya, Mbak Miftahur Rohmah ya, saya panggil Mbak ya, karena sehari-hari saya juga biasanya memanggil Mbak. Ini ibu 3 anak yang luar biasa. Selama menjadi penyelenggara ini sibuknya bukan main karena mengurusi data ya, data terkait pemutakhiran data pemilih, yang mana sampai sekarang itu terus berkelanjutan. Bahkan saat ini lebih kompleks persoalannya, sehingga butuh energi yang luar biasa gitu ya Mbak, untuk menyelesaikan data-data yang terkait dengan pemilih. Nah mungkin bisa dijelaskan, mulai sekarang itu kan sudah tidak pilkada ya, tidak ada pemilu juga. Nah mungkin dari data sendiri ini, apa ini yang sedang dikerjakan dari Mbak Mif ini? Terima kasih Pak Holil apa Pak Alan ya, pokoknya dua-duanya ya Pak, pokoknya kita familiar apa saja lah, terserah dua-duanya. Terima kasih, jadi kita bisa bincang-bincang tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi untuk KPU yang tidak melaksanakan pilkada, memang dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi memiliki kewajiban untuk memutakhirkan data pemilih. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu proses memperbarui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu atau pemilihan selanjutnya. Jadi bisa juga diartikan sebagai proses pengumpulan data perubahan dari lembaga atau dinas melalui koordinasi dan kerjasama, serta bisa juga langsung dari masyarakat. Jadi kita saat ini memang tadi dikatakan bahwa agak kompleks begitu, karena kita tidak ada penyelenggara ad hoc yang kalau pada saat tahapan itu teman-teman yang ad hoc itu bisa melaksanakan pemutakhiran data dengan cara coklit misalnya, jadi bisa turun ke bawah. Nah ini memang pemutakhiran data pemilih itu dilakukan oleh KPU tingkat kabupaten atau kota. Jadi secara internal prosesnya dilakukan oleh komisioner dan juga sekretariat. Sebelumnya saya potong dulu Mbak Mif, mungkin biar kita tahu dulu sebenarnya itu seberapa penting sih data pemilih itu untuk sebagai pemilu ya, karena pemilu atau pilkada ya, untuk pemilihan. Karena kalau kita lihat ini kan harus kita kerjakan serius. Nah ini mungkin bisa dijelaskan kenapa kok itu harus ada, dan sampai sekarang ada yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Jadi urgensi dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu karena data itu pergerakannya sangat cepat. Jadi ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah domisili baik keluar maupun masuk ke Kabupaten Kudus, kemudian ada yang usianya 17 tahun, ada yang purna dari anggota Polri TNI menjadi warga sipil, kemudian ada juga yang sebaliknya dari warga sipil menjadi anggota TNI atau Polri. Itu memang perlu kita mutakhirkan. Harapannya data yang kita miliki itu adalah data yang berkualitas, data pemilih yang berkualitas yang bisa kita pakai untuk proses pemilu kapanpun dibutuhkan, jenis pemilihan apapun.
Artinya ketika misalnya regulasi berubah, tiba-tiba misalnya kita harus pemilu kapan gitu, data kita sudah siap. Kemudian lagi bahwa proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu jangka waktunya akan lebih panjang dan lebih up to date begitu. Kalau di tahapan mungkin waktu untuk pemutakhiran data pemilih ini memang dibatasi oleh tahapan, sehingga harapannya kalau ini sudah dimutakhirkan sekarang, ketika nanti tahapan itu hanya butuh untuk proses perbaikannya saja, atau untuk lebih mendetailkan hal-hal yang perlu, mungkin ada beberapa yang masih perlu ditindaklanjuti dan sebagainya. Tapi artinya bahwa waktu yang panjang ini memiliki menjadi lebih baik untuk kita melaksanakan pemutakhiran data, sehingga itu harapan akhir adalah memiliki data pemilih yang berkualitas gitu. Ya, untuk mencapai itu kan sekarang tadi istilahnya ada yang DPB itu ya, daftar pemilih berkelanjutan. Nah itu secara bahasa sendiri atau kenapa itu harus ada DPB, terus apa itu DPB, itu mungkin bisa juga dijelaskan. Ya, kalau tadi DPB, istilah DPB sendiri tadi saya sudah sampaikan bahwa ini proses memperbaharui data pemilih untuk memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya, atau ini sebagai proses pengumpulan data perubahan dari lembaga atau dari dinas dengan cara kita melalui koordinasi dan kerjasama, serta bisa secara langsung dari masyarakat. Nah, kenapa kita harus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Ini sebagai amanat undang-undang. Jadi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di pasal 14, pasal 17 dan pasal 20 itu dibahas tentang proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Di situ juga dibahas tentang daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian di pasal 58 PKPU 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini di poin 3 itu ada berbunyi bahwa KPU atau KIP kabupaten atau kota melakukan pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan menggunakan SIDALIH dengan memperhatikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi di surat Dinas KPU RI nomor 181 /PL/02.1 SD /01 KPU Romawi 2 /2020 itu mengamanatkan kepada KPU kabupaten untuk melaksanakan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu setiap bulan sekali. Dan di surat dinas KPU RI nomor 550 tahun 2020 itu juga mengamanatkan kepada KPU untuk melaksanakan proses pleno terbuka pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ya, sampai saat ini untuk daftar pemilih berkelanjutan sampai per Juli itu kan ada 617.717 ya. Dari semula DPT dulu itu kan dari 630.618. Ini kan berkurangnya banyak. Nah, sementara sampai proses beberapa bulan ini muncullah data DPP terakhir seperti itu. Nah, mungkin
juga banyak yang bertanya, kok bisa seperti itu, cara mendapatkannya itu bagaimana, cara mengolahnya seperti apa itu. Mbak Mif mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang itu. Proses pemutahiran DPB ini kita mulai bulan April untuk data Maret. Jadi tadi berdasarkan surat KPU RI 181 tanggal 28 Februari itu mewajibkan kami untuk melaksanakan pemutahiran DPB. Nah, ini kita mulai di bulan April waktu itu 2020. Kemudian baru melaksanakan pleno terbuka berdasarkan surat KPU RI 550 itu bulan Juni. Jadi kita sudah melaksanakan pleno terbuka 2 kali, Juni dan Juli. Kenapa tadi ditanyakan ya dari 630.000 menjadi 617.000 itu lumayan banyak memang. Jadi data yang sudah kita mutakhirkan itu yang pertama data kematian, kemudian data purna, kemudian data perubahan status menjadi Polri TNI, kemudian pindah domisili yang keluar. Jadi data kematian itu mengharuskan kami men-TMS istilahnya. Jadi karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus kita hilangkan atau kita TMS. Kemudian data warga yang alih status dari warga sipil menjadi Polri atau TNI itu juga harus TMS karena Polri dan ABRI atau TNI itu tidak punya hak pilih. Kemudian yang pindah domisili keluar Kabupaten Kudus itu juga harus kita TMS. Nah, hanya data yang masuk ke kita yang menjadi masuk itu hanya yang purna, sehingga selisih antara yang kita TMS dengan yang kita MS kan itu menjadi sangat luar biasa banyak. Jadi kita masih nunggu data usia 17 tahun. Nah, ini yang memang belum masuk ke kami. Jadi kalau usia 17 tahun dari mulai periode April 2019 ya, setelah kita melaksanakan pemilu 2019 sampai saat ini mungkin jumlahnya akan banyak. Jadi nanti ketika kita sudah dapat data yang usia 17 tahun DPT kita mungkin akan menjadi naik kembali gitu, Pak. Oke. Ya, kita santai saja ya, Ya. Mbak Mif ya. Ini diminum dulu. Ini ya sekedar kopinya tapi kopi bening ya, alias air putih. Kopi sehat itu. Kopi sehat. Mungkin nambah satu Pak tadi. Gimana? Jadi yang data penduduk yang masuk ke Kudus itu belum kita dapatkan gitu. Jadi nanti itu akan menambah DPT kita. Terus gini Mbak, itu tadi kan prosesnya ternyata luar biasa ribet ya, dan itu tidak hanya melibatkan kita sendiri. Banyak hal itu dari mana saja itu, rata-rata kita ambil DP4 itu dari mana, terus ambil apa supaya kita tahu untuk TNI Polri itu ada yang pensiun atau tidak itu bagaimana selama ini, koordinasi lintas instansinya seperti apa, karena ternyata juga tidak semudah yang dibayangkan asal ini TMS itu kan tidak memenuhi syarat, ini di TMS kan, ini di MS atau memenuhi syarat. Nah ternyata kan tidak semudah itu, tapi prosesnya itu jelimet. Nah ini yang juga ternyata tidak banyak diketahui masyarakat, bahwa untuk menentukan DPB tadi setiap bulan itu prosesnya juga luar biasa ribet. Nah ini mungkin bisa dijelaskan untuk koordinasinya dengan dinas mana saja selama ini dan bagaimana cara koordinasinya selama ini? Jadi kita berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait yang memang memiliki data perubahan atau
mobilitas kependudukan. Jadi yang sudah kita gandeng atau kita sudah berkoordinasi baik itu yang pertama dengan Dukcapil. Jadi karena Dukcapil ini memiliki data pindah domisili, baik masuk maupun keluar ya. Kemudian ada kematian, kemudian ada yang usia 17 tahun. Nah, kemudian kita juga berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Kudus. Jadi dari data Polres nanti kita dapatkan warga Kudus yang dia alih status menjadi anggota Polri. Kemudian juga anggota Polri dari Kudus yang sudah purna tugas atau sudah purnawirawan. Itu kita dapatkan dari Polres Kudus. Kemudian kita juga kerjasama dengan Kodim 0722. Dari Kodim kita dapat data penduduk Kudus yang menjadi anggota TNI. Benar-benar luar biasa pekerjaan di KPU ya, terutama saat ini meskipun tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, tapi kita tetap melaksanakan tugas sehari-hari. Salah satunya tadi untuk pemutahiran data yang begitu luar biasa, koordinasinya dengan instansi lain begitu luar biasa, ribetnya harus mengurusi data-data yang harus di TMS atau di DMS. Nah, mungkin yang terakhir dari Mbak Muk punya pesan-pesan kepada masyarakat atau pemilih terkait DPP ini atau terkait data pemilih ini. Jadi pesan saya untuk masyarakat perbarui data pemilih panjenengan, kemudian yang merasa 17 tahun belum masuk di DPT, kemudian bisa memberikan masukan ke kami. Dan yang penting memang ngecek dulu Pak, cek DPT-nya ada atau tidak gitu. Jadi tadi jangan sampai ketika kita sudah mau melaksanakan pemilihan kemudian ternyata tidak ada gitu. Nah, itu kemudian juga bahwa DPT ini berdasarkan KTP. Jadi kalau pindah domisili ya KTP-nya diurus. Jadi diurus istilahnya administrasi kependudukan gitu ya. Mengurus administrasi kependudukan untuk bisa nanti terdaftar di dalam DPT. Siap. Oke, gitu. Terima kasih Ibu Miftahur Rohmah, perbincangan yang singkat tapi penuh makna. Yang penting sama-sama, terima kasih juga. Semoga kerja kita terutama dalam pemutahiran data itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan tadi yang disebutkan adalah DPT berkualitas ke depannya. Amin, terima kasih banyak Ibu Miftahur Rohmah. Sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.